Annisa Faradila akhirnya angkat bicara soal tudingan yang diarahkan kepadanya dan keluarga terkait penyebab meninggalnya Stefy Agnesiya yang diduga karena santet. Namun, di sisi lain, netizen pun juga merasa heran mengapa Ica Annisa membuat klarifikasi. Padahal almarhumah Stefy Agnesiya dalam postingan videonya tidak pernah menyebut nama ataupun inisial. Selain itu, Ica Annisa Faradila juga mengungkap jika dirinya dengan almarhumah Stefy Agnesiya telah berdamai sebelum almarhumah pergi untuk selamanya. Dan yang lebih mengejutkan, Eli Sugigi mengaku bahwa ada orang lain yang pernah bersih tegang dengan Ica Annisa yang selama ini tidak diketahui publik. Lantas, seperti apakah perdamaian antara almarhumah Stefy Agnesiya dengan Ica Annisa Faradila ketika itu? Seperti apa pula tanggapan dari para sahabat atas kabar Stefy Agnesiya yang meninggal dunia karena disantet? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar meninggalnya Stefy Agnesiya telah mengejutkan banyak pihak. Ya, terkait meninggalnya Stefy hingga kini masih menyisakan banyak pertanyaan di benak publik lantaran sebelum ia mengembuskan nafas terakhirnya, Stefy pun mengungkap melalui video postingannya di sosial media jika dirinya jatuh sakit karena disantet. Bahkan dalam video tersebut, Stefy juga menyebut jika yang mengirim santet menginginkan agar dirinya meninggal dunia. Namun, siapakah sosok yang menyantet dirinya? Stefy pun tidak menyebutkan nama, ia pun hanya memberikan ciri-ciri istri seorang pilot. Dan diduga karena kalimat itulah, akhirnya netizen pun ramai menuding jika sosok Ica Annisa Faradila adalah sosok yang menyantet Stefy hingga meninggal dunia. Tak terima dengan tudingan tersebut, Ica Annisa pun akhirnya angkat bicara dan membantah berbagai tudingan yang dialamatkan kepadanya. Astagfirullah, perbanyak istighfar untuk semua tuduhan, fitnahan yang dituduhkan kepada saya dan keluarga. Sepertinya karena ini sudah sangat melebar kemana-mana fitnahannya, atas cerita yang dibuat fitnahan juga, saya tidak bisa lagi untuk diam. Insya Allah, saya akan segera klarifikasi dan memberikan bukti yang saya punya, tulis Ica Annisa melalui akun sosial medianya pada tanggal 23 Maret 2024. Intinya adalah orang ini yang nyantet aku maunya aku sampai mati, meninggal ya guys, meninggal. Jadi udah bukan cuma pengen usahanya sepi atau pengen bisa sama suami, itu juga termasuk. Tapi intinya adalah dia maunya aku udah gak ada di bumi ini aja, gitu, di dunia ini. Sakit dan lain-lain itu pasti ada namanya manusia, tapi tiba-tiba sekitar 3 harian yang lalu lah Stefy memang agak drop kondisinya, jadi harus dibawa ke rumah sakit. Jadi Stefy 3 hari itu ada di ICU RSCM dan memang kondisinya terus menurun gitu. Jadi setelah 3 hari kemarin malam Jumat itu kondisinya terus menurun, tensinya juga turun terus, sudah dibantu transfusi darah tapi trombositnya juga tidak kunjung naik. Akhirnya dokter bilang kembalikan ke keluarga gitu, baiknya mau gimana. Untuk nama penyakit dan detail-detailnya itu kan sebenarnya bukan kapasitas aku ya, dari Mas Anggi. Alhamdulillah sih, tapi sebelum Stefy pergi kita semua menemani di dalam, terutama Mas Anggi. Aku sama Mas Anggi sebenarnya yang masuk ke dalam. Jadi aku dengar banget Mas Anggi bisikin Stefy, bilang kalau misalnya Stefy, alhamdulillah, aduh nanti nangis.
sebentar. Alhamdulillah Steffi sudah menjadi istri yang baik, ibu yang baik, juga sudah menjadi muslimah yang solehah. Alhamdulillah sudah mualaf. Jadi Mas Anggi bilang kalau memang Steffi mau pergi, nggak apa-apa pergi nanti. Cila, JJ, Jojo, kita semua di sini jagain. Gak lama setelah itu kita semua ada mama papa dari aku, ada mamanya Steffi juga, ada kakak-kakaknya, semua kumpul 1935 apa 36? 36. Setelah mama semua pada ngomong sama Steffi, itu Steffi masih merespon, masih sempat keluar air mata sedikit. Habis itu Steffi berpulang gitu. Aku senangnya meninggalnya tuh tersenyum. Jadi dia hanya ini nafas 2 kali, kayak 2 kali terus langsung meninggal terus senyum. Melalui postingannya di sosial media, lagi-lagi Ica Anissa Faradila mengungkapkan bahwa antara dirinya dengan almarhumah Steffi Agnesia telah berdamai sebelum beliau meninggal dunia. Namun, perdamaian tersebut tidak diangkat ke media dengan alasan untuk menjaga kondisi Steffi yang saat itu sedang sakit. Namun hingga saat ini, Ica Anissa pun memilih untuk diam atas berbagai fitnah netizen terhadapnya. Alasan mengapa masih terlihat tenang meski dalam keadaan terburuk sekalipun. Tidaklah Allah memberikan ujian dalam hidupmu kecuali karena Dia mencintaimu. Dalam postingannya yang lain, Ica Anissa pun juga menulis bahwa ia akan membuat klarifikasi guna menjawab tudingan netizen. Kepada netizen yang terhormat dan maha benar, gak sebut nama si almarhumah, tapi kalian semua mengarah ke saya dan menghujat fitnah habis-habisan. Kenapa seperti itu kalian? Jangan tanya saya dong, saya ingin klarifikasi karena fitnah kalian sudah keterlaluan dan semakin kemana-mana, sangat mengganggu saya dan keluarga saya. Namun, suatu saat nanti, Ica Anissa berjanji akan bicara sambil menunjukkan bukti jika dirinya telah berdamai dengan almarhumah Steffi sebelum ia pergi selamanya. Netizen yang terhormat dan maha benar, mohon bersabar ya menunggu klarifikasi dari saya. Jangan suzon lagi. Insya Allah beberapa hari ini saya klarifikasi berikut bukti. Saya dan keluarga menghargai keluarga yang masih berduka. Terima kasih. Jawab akun @Ica Anissa Faradila atas pertanyaan netizen. Diseretnya Ica Anissa oleh netizen sebagai penyebab meninggalnya Steffi Agnesia membuat sang adik pun angkat bicara membela kakaknya. Ya, melalui akun sosial medianya, sang adik pun juga membantah tudingan netizen terhadap kakaknya sebagai pelaku santet. Yang pada fitnah kakak gue dan keluarga gue, semoga pada cepat kena akibat dari fitnahan kalian ke kakak gue. Gua saudara kandung, saksi hidup kakak gue tahu susah senang. Sakit sedihnya tiap hari kayak gimana. Lu pada ngetik fitnah kakak gue. Kasian orangnya udah meninggal. Gimana dosa-dosanya belum sempat minta maaf ke kakak gue yang udah dizolimin bertahun-tahun. Sampai masih fitnah terakhir masalah disantet. Dia meninggal karena takdir dan dia sakit bukan karena disantet. Keluarga gue gak ada yang main santet-santet. Santet itu diharamkan di agama Islam dan akan berbalik ke diri sendiri kalau melakukan hal yang Allah benci. Kakak orang yang berhati besar, stop kalian sakitin kakak gue dengan kata-kata lu. Santet itu diharamkan di agama Islam dan akan berbalik ke diri sendiri kalau melakukan hal yang Allah benci. Kakak orang yang berhati besar, stop kalian sakitin kakak gue dengan kata-kata lu semua yang gak tahu apa-apa, cuma tahu dari viral-viralan. Tulis adik Ica Anissa Faradila di sosial media. Sebagai sahabat Steffi Agnesia dan Ica Anissa Faradila, Eli Sugigi pun juga mengatakan bahwa Ica Anissa sudah bersumpah di atas Al-Quran di hadapan suami almarhumah Steffi untuk membuktikan jika dirinya bukanlah pelaku yang mengirim santet kepada Steffi Agnesia. Dan diketahui, sumpah tersebut dilakukan Ica ketika hamil besar dan bersumpah untuk janin dalam kandungannya. Eli Sugigi pun juga mengaku bahwa ia mempunyai bukti video Anissa melakukan sumpah tersebut. Namun, Eli Sugigi pun juga mengungkap jika saat itu Ica Anissa tidak hanya bersitegang dengan almarhumah Steffi, tapi ada juga orang lain yang tidak diketahui publik dan diduga karena persaingan bisnis.
Allah kan gitu. Jadi ya banyak tudingan-tudingan yang larinya ke ilmu hitam lah, santet lah. Itu tidak benar menurut aku kan. Di dalam bisnis namanya orang kesel, orang mungkin lagi marah, sempat melontarkan kata-kata yang gimana sih, orang emosi ya mungkin ya. Tapi aku rasa Ica tidak seperti itu, karena Ica sudah bertemu dengan suaminya Mas Andi, bersumpah saat dia hamil, bersumpah di atas Al-Quran. Aku lihat videonya sendiri, sebelum Ica lahir dia bersumpah depan suaminya Steffi. Aku punya videonya, tapi nggak perlu di-up ya. Ica udah minta maaf, sumpah di atas Al-Quran. Udah, saat Steffi sakit, Ica lagi hamil gede, aku lihat videonya, kok dia bersumpah depan suaminya Steffi. Dia sumpah bahwa tidak melakukan apapun, dia berani bersumpah di atas Al-Quran, Aku suruh klarifikasi dia, Cak, klarifikasi aja, kamu udah pernah ketemu suaminya Steffi, sudah sumpah di atas Al-Quran. Orang minta buktiin dong, sumpah udah ada sebenarnya, cuman Ica belum, waktu kan masih berduka. Selain itu, Eli Sugigi pun juga memberikan tanggapannya ketika suami almarhumah menyebut bahwa sang istri tidak menderita sakit, namun mengalami pendarahan. Eli Sugigi pun juga mengisahkan pengalaman ibu tirinya dulu yang juga dikabarkan meninggal dunia akibat terkena santet, di mana ketika itu ibu tirinya mengalami pendarahan. Meski demikian, Po Eli pun juga mengatakan bahwa dirinya tidak percaya dengan adanya santet. Memang aku tanya sakit apa, wajar dong kita nanya suaminya sakit apa, Steffi kok tiba-tiba begini gitu, meninggal, dipanggil Allah. Iya katanya pertama nggak ada penyakit tapi terus pendarahan. Kita kan nggak tahu namanya penyakit organ tubuh di dalam. Memang kalau kita tahu juga pasti kita udah obatin duluan dong. Ya namanya penyakit kan nggak tahu. Pendarahan tuh dari sekarang gini loh, bukan dari santet. Kalau nih maaf ya, kalau kita bilang ilmu santet keluar tuh nggak dari sini. Santet itu dari kuping dan dari hidung. Kalau ilmu santet ya, karena aku pernah lihat orang itu, jadi aku ngeliat ibu tiri aku sendiri, nggak tahu karena apa, keluar dari hidung sama kuping. Banyak kan sih kata orang-orang ya, santet itu bukan dari ini ya, tapi ada dari hidung atau dari kuping, nggak tahu itu ilmu dari mana. Nggak percaya santet, gue emang nggak percaya. Semoga yang ditinggalkan kuat. Beralih dari respon Ica Anissa terkait kabar Steffi Agnesia yang meninggal karena disantet. Lantas, seperti apakah tanggapan para sahabat atas kabar bahwa Steffi Agnesia meninggal karena disantet? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Pemirsa Intens yang tercinta, jangan lupa kamu bisa menikmati Intens 5 kali sehari. Wow, melebihin makan nih, 5 kali sehari Intens akan tayang di YouTube kalian ya. Kalian jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Teng 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 teng. Intens sukses. Meninggalnya Steffi Agnesia membuat Marisha Ica sebagai sahabat merasakan duka yang sangat mendalam. Menurut Ica, sosok Steffi adalah seorang istri dan ibu yang baik bagi anak-anaknya. Dan ketika ditanya soal penyebab meninggalnya Steffi, Ica pun menyebut bahwa dirinya percaya adanya santet. Namun, apakah santet tersebut sebagai penyebab Steffi meninggal dunia, ia pun tidak tahu. Namun yang pasti, Ica mengaku jika dirinya pernah mendampingi Steffi ketika sedang terlibat masalah dengan seseorang. Ica pun juga mengaku bahwa ada banyak ujian yang dilewati Steffi sebelum akhirnya ia pergi untuk selamanya. Aku percaya itu ada, tapi na'udzubillah min dzalik, sebagai sahabat aku juga udah konfirmasi juga ke keluarga. Terakhir kali ketemu sempet ada masalah di
sama seseorang. Terus akhirnya aku juga sempat menemani yang ya dimana pasti kan dia ada ujiannya sebelum dia dipanggil. Tuh, yang tahu hati manusia itu hanya Tuhan. Jadi kalian hanya melihat di sosial media itu cuma 1% dari kejadian yang sebenarnya. Banyak sekali juga kita kan tidak bisa mengungkapkan sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan yang sebenarnya. Nanti kalau ungkapkan ini salah gitu. Selain Marisha Ica sebagai sahabat Stefy Agnesia, Titis Saputra yang mengaku menjodohkan Stefy dengan Anggi Pratama juga mengungkap jika sang sahabat meninggal secara dadakan. Selain itu, Titis juga membenarkan jika almarhumah sering menderita sakit hingga keluar masuk rumah sakit untuk dirawat, namun tanpa memberitahu jenis penyakit yang dideritanya. Lantas, seperti apakah penyakit yang diderita oleh almarhumah semasa hidupnya? Sahabatnya aja ya, sangat berduka karena ini dadakan banget, dan semoga amal ibadah orang baik seperti Stefy bisa melapangkan jalannya. Aku sebenarnya udah lama gak ketemu sama Stefy, tapi kayak kontak-kontakan terus karena memang sin sakit Stefy belum mau ditemuin, jadi kita kontak-kontakan terus sih, kayak WhatsApp-WhatsAppan, DM-an kayak gitu-gitu. Udah lama. Jadi perjuangannya memang udah lama, dan ya alhamdulillah hari ini semua di hari yang baik, di bulan yang baik, dan alhamdulillah semua berjalan lancar sih. Iya, sempat keluar masuk rumah sakit sih. Itu aku kurang tahu sih, maaf ya. Nanti doanya aja. Doanya yang pasti jalannya diterangkan, dan Stefy juga menjadi dilapangkan kuburnya dan diberi tempat yang istimewa di sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menepi dari respon Marisha Ica terkait kabar Stefy yang meninggal karena disantet, lantas seperti apakah respon Fujianti Utami? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Sabtu. 1 hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Selaku sahabat almarhumah Stefy Agnesia, Fujianti Utami dan keluarganya pun mengaku terpukul akan kepergian sang sahabat yang tiba-tiba. Semasa hidup, almarhumah pun juga sering bertandang ke rumahnya. Tidak hanya pada saat ada acara saja, tapi juga sekedar berkunjung untuk bertukar pikiran ataupun menanyakan kabar. Titip doa aja. Stefy itu orang yang baik banget, benar-benar baik. Tapi Tuhan manggil dia duluan karena Tuhan lebih sayang sama Mas Stefy. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.